Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Kita masih membaca beberapa hadis yang merupakan satu di antara beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan atau pentingnya akhlakul karimah. Yang pertama saya ulangi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima shalihal akhlak. Sehingga tadi kita sebutkan hendaknya kita para orang tua di rumah, para mudarrisin dan di lembaga pendidikan yang ada, selain kita mengajarkan kepada anak-anak kita, tulab kita, aqidah, tauhid, fiqh, ibadah dan lainnya, maka hendaknya kita juga punya ihtimam dengan masalah akhlak. Yang kedua, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa khairukum linisaihim, juga menunjukkan bahwasanya akhlak adalah satu perkara yang sangat erat hubungannya dengan iman. Tanda bagusnya keimanan adalah bagusnya akhlak seseorang. Dan rumah kita adalah tolak ukur untuk mengukur bagaimana akhlak kita. Saya pernah dapat cerita di antara contoh yang kurang baik. Ada seorang yang diberikan jabatan. Di suatu waktu ada acara keluarga pegawai. Subhanallah, di acara tersebut si istri yang punya jabatan ini mendapatkan ucapan selamat dari beberapa istri-istri pegawai yang lain. Ya, artinya selamat, kamu beruntung punya suami yang, ya, cerita bagaimana kebaikan suaminya kepada orang-orang di pabrik atau di tempatnya kerja, mungkin royal, sering traktir, baik. Si istri heran, kaget, ini, ya, di luar sedemikiannya royal, belanja, traktir atau yang lainnya, tapi di rumah kebalikannya. Di rumah yang seharusnya dia perhatikan, iya, ngepel. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah yang tadi saya katakan, kenapa rumah kita adalah laboratorium kita? Karena itu di rumah tidak ada pencitraan, itulah sekitar. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah dan beberapa kitab beliau menyatakan di antara kekeliruan, kesalahan sebagian orang, ihsan ilal ghair, dia berbuat baik kepada orang-orang yang jauh, dia bantu orang-orang yang jauh, ya, dia kasih, berderma kepada yang lain dalam keadaan dia tidak berbuat demikian kepada keluarganya. Padahal memberi nafkah kepada orang tua ketika fakir itu wajib buat anaknya.
bahkan membantu akriba, kerabat yang fuqara, itu wajib buat dia. Iya, tapi subhanallah, itulah manusia. Kepada orang tuanya, kepada keluarganya bakhil, kikir, tapi kepada yang lain royal. Kenapa? Tadi, ya, kurangnya keikhlasan dia di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahiman rahimakumullah, terkait dengannya tantangan buat kita para orang tua, tantangan buat kita pada zaman sekarang, para muallimin, mudarrisin, termasuk saya. Subhanallah, di era digital ini tantangan sangat besar. Selain tantangan dari sisi mungkin bahasa orang degradasi moral katanya. Iya, akhlak yang mulai terkikis dengan sebab medsos yang mereka lihat. Tantangan. Yang kedua, ini tadi, munculnya orang-orang yang bermuka dua, yang punya dua kepribadian. Kalau kita lihat zahirnya bertemu, subhanallah, kelihatannya nunduk-nunduk. Tidak ada ucapan, hampir tidak keluar irisannya ucapan ketika bertemu. Tapi di dunia maya, subhanallah, ya paling aktif, ya paling pedas ini. Ikhwan rahiman rahimakumullah, sehingga tadi pentingnya kita berupaya menanamkan akhlakul karimah kepada anak kita, kepada tulab kita. Nah, menjadi orang yang berakhlak mulia, menjadi orang yang punya kepribadian yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlakul karimah adalah tolak ukur keimanan seseorang. Yang ketiga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Wa inna Allaha la yubghidhu al-fahishal badi." Setelah yang pertama, kita mendapatkan bimbingan bahwasanya Islam itu sangat mementingkan akhlak, sehingga Rasul menyatakan, aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kebagusan akhlak. Yang kedua, kita dapatkan bahwasanya akhlak itu adalah barometer iman. Sempurna iman itu berbanding lurus dengan bagus akhlak. Dan bisa diukur dengan bagaimana keadaan kita di rumah kita. Itulah tempat kita menguji akhlak kita. Yang ketiga di sini, untuk kita semakin kuat untuk memiliki akhlakul karimah adalah meyakini di akhirat nanti ada mizan. Di akhirat nanti ada timbangan amal. Di antara amalan yang paling berat timbangan adalah husnul khuluq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in," tidak ada suatu pun, "athqalu fil mizan," yang lebih berat dalam timbangan nanti di hari kiamat, "min husnil khuluq," dibandingkan akhlak yang baik. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha la yubghidhu al-fahishal badi." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala membenci seorang yang ucapannya kotor, jorok, dan orang yang ucapannya tajam menyakiti yang lain. Ikhwan rahiman rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ini dua hal. Yang pertama, menyebutkan tentang keutamaan akhlak.
Yang kedua, ini yang terpenting, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri yang paling nampak dari kejelekan akhlak itu pada lisan. Kalau tadi ciri kesempurnaan iman adalah akhlakul karimah. Akmalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Kalau yang ketiga ini, ketika Rasul menjelaskan tentang keutamaan akhlakul karimah, Rasul jelaskan tentang wa innallaha la yubghidu al-fahisha al-badhiyya. Menunjukkan apa? Di antara perkara yang paling nampak yang menunjukkan jeleknya akhlak adalah lisan. Al-badhi al-fahish, al-fahish al-badhi. Fahish, senangnya ngomong yang jorok-jorok, senangnya yang saru-saru, yang kotor-kotor. Badhi itu kalau bicara mesti nyakitin yang lain. Ada yang tersinggung, bully orang. Ini ikhwan rahiman rahimakumullah. Ya, makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimuna man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Kata Rasulullah, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, yakni hendaknya seorang ketika mau bicara itu nimbang-nimbang dulu, pikir-pikir dulu. Apa yang dia ucapkan itu kira-kira lebih besar faedahnya emas atau tidak? Kalau ternyata dia dapatkan, dia pikir-pikir, dia menimbang lebih banyak masalahnya, silahkan bicara. Ya kalau sebaliknya ternyata akan lebih banyak mudaratnya, dia bicara. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang muslim yang sempurna, yang baik itu adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dia dan dari tangan dia. Kata para ulama kita, kenapa demikian? Karena yang paling sering, yang paling mudah menyakiti orang itu dengan lisan dan dengan tangan. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan pasal khusus afatul lisan, bahaya-bahaya lisan. Sekian banyak dosa yang dilakukan dengan lisan. Dari mulai dustanya, dari mulai adu dombanya, mulai dari sukhriyah, menghina yang lain, istihza, ngolok-ngolok yang lain, sekian banyak dosa dengan lisan. Tadi sebagaimana akhlakul karimah ada tanda kesempurnaan iman, maka di antara yang paling menunjukkan jeleknya akhlak itu adalah pada lisan. Itu fahish, ucapan-ucapannya seringnya kotor, jorok, saru, dan badhi, sering menyakiti orang lain. Yang keempat, ikhwan rahiman rahimakumullah, terkait dengan masalah sekarang tentunya, apalagi di era digital sekarang ini. Ikhwan rahiman rahimakumullah, kata para ulama kita, al-qalamu ahadul lisanain. Pena itu adalah satu di antara dua lisan. Di zaman sekarang untuk menulis bukan hanya qalam, tapi jari jemari ini. Ya, maka dipikir-pikirlah ketika hendak mengetik sesuatu. Jangan sampai membuat status-status yang menyakiti orang. Jangan sampai berkomentar yang menyakiti yang lain. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membenci al-fahish al-badhi. Iya, harus kita selektif dalam berkomentar, membuat status yang sampai kita menyakiti yang lain, ya, dengan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Yang keempat,
Diriwayatkan Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya dan dihasankan Syalbani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudhilul jannah. Ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan ke surga. Apa amalan yang paling banyak memasukkan ke surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak masukkan ke surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnul khuluq. Wasuila, dan ditanya, ma aktsara ma yudkhilun nar. Apa yang paling banyak memasukkan ke neraka? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ajwafan, yani al-fam wal farj. Mulut dan kemaluan. Akhrajahu Ibnu Majah wa hasanahu al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di poin pertama saya menyebutkan bahwasanya akhlak adalah satu perkara penting karena Rasul diutus untuk menyempurnakannya. Di poin kedua, saya nukil menunjukkan bahwasanya akhlak adalah barometer iman. Semakin bagus akhlak menunjukkan semakin sempurna iman. Di poin yang ketiga, saya sebutkan di antara sebagian keutamaannya adalah yang paling berat dalam mizan adalah akhlak. Sekaligus di antara ciri yang paling nampak yang menunjukkan kebalikan husnul khuluq, ini akhlak yang jelek adalah lisan yang jelek. Sering berkata kotor, sering berkata yang menyakiti yang lain. Adapun yang keempat, untuk semakin kita memperhatikan, mementingkan masalah akhlak adalah di antara amalan yang menjadi sebab seorang masuk surga. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak menyebabkan seorang masuk surga adalah taqwallah wa husnul khuluq. Ikhwan rahimakumullah. Hadis ini semisal dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita hafal, kita para santri mungkin mempelajarinya dalam arba'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah kejelekan yang kau lakukan dengan kebaikan yang akan menghapusnya, dan kemudian bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di sini ikhwan rahimana rahimakumullah, kita diajarkan bagaimana untuk bagus di dalam hablullah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa, dan juga jangan lupa memperbagus hubungan kita dengan manusia dengan husnul khuluq. Terkait dengannya, setelah kita dapatkan bagaimana ahamiyatul akhlak, ada pertanyaan, apa itu akhlak? Akhlak, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, adalah surah batinil insan. Akhlak itu adalah gambaran batin seseorang, sehingga tidak perlu takalluf. Seorang yang tawadhu itu ketika saatnya perlu tawadhu, memang tawadhu, tidak perlu takalluf. Seorang yang memang biasa bertutur kata lembut, tidak perlu susah-susah, memang dia ucapan lembut. Tidak perlu takalluf, memang dia seorang ikhwan rahiman rahimakumullah yang sabar ketika ada sesuatu yang
perlu sabar, memang dia memang sabar. Allah berikan kesabaran. Itulah surah batin dia. Akhlak adalah surah batin insan. Dan akhlak ikhwan itu ada dua. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, akhlak ma'allahi dan akhlak ma'a ibadillah. Ya, akhlak ma'allah dan akhlak ma'a ibadillah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu kata Syekh rahimahullahu taala ada 3. Yang pertama adalah talaqqi akhbarihi bitasdiq. Seorang yang berakhlak baik ketika mendapatkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam wahyu yang berupa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rasul, dia membenarkannya. Apakah masuk akal dia atau tidak? Ketika Allah menyatakan, berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Adanya azab kubur. Ketika Rasul menyatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istaidu min adzabil qabri fa innahu haqq. Hendaknya kalian minta perlindungan kepada azab kubur, kalau itu benar. Apakah masuk akal dia atau tidak masuk akal dia? Selama datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, saddaqna. Kita benarkan. Sehingga mereka aqlaniyun, mu'tazilah, hizbut tahrir dan lainnya, itu orang-orang tidak berakhlak baik. Karena mereka menolak sekian banyak nas terkait dengan masalah azab kubur. Akhlak yang baik juga terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menerima berita-berita Allah dengan membenarkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh rahimahullahu taala, akhlak Allah yang kedua adalah talaqqi ahkamihi bitanfidz. Menerima hukum-hukum Allah dengan menunaikannya. Ketika Allah merintahkan sesuatu, berupaya sebisa mungkin untuk mengamalkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, dia meninggalkannya. Tanfidz dengan fi'lu al-ma'mur wa tarku al-mahdhur. Dia lakukan apa yang diperintahkan, dia tinggalkan apa yang dilarang. Ini akhlakul karimah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tadi kita baca beberapa hadis, di antara misalnya tidak ada satu perkara yang paling berat di mizan selain husnul khuluq. Jadi hasil ini kita dapatkan bagaimana keutamaan syahadat la ilaha illallah. Tidak bertentangan karena di antara husnul khuluq adalah husnul khuluq Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah adalah perintah untuk kita bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Akhlak Allah adalah dengan melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan a'zam al-ma'murat adalah tauhid. Wa a'zam al-manhiyat adalah syirik. Sehingga tinggal kita mengukur diri kita. Di mana kita? Kalau kita selama ini alhamdulillah setiap kali mendengar, membaca ayat-ayat yang ada perintah, berupaya melakukannya. Ketika kita membaca hadis-hadis ada perintah, kita berupaya melakukannya. Ketika datang larangan dalam Al-Quran dan hadis, segera meninggalkannya. Kalau itu sifat kita, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, karena ada pembangkangan kadang kita lalai, maka ini perlu kita perbaiki diri. Karena di antara akhlakul karimah Allah adalah menunaikan ahkam Allah Subhanahu wa taala, sebutnya fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Yang ketiga, di antara akhlak Allah adalah talaqqi aqdarihi bisabr.
menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Sabar dalam menerima takdir ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terucap dalam lisannya ucapan yang menunjukkan tidak terima takdir, jengkel pada takdir. Tidak nampak dalam perbuatan yang menunjukkan dia tidak terima takdir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqa al-juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk kami seorang yang ketika dapat musibah dia mukul-mukul pipinya menunjukkan tidak terima takdir, atau robek-robek bajunya menunjukkan dia tidak terima takdir, atau dia ngumpat-ngumpat meratap-ratap yang menunjukkan dia tidak terima takdir. Sabar, habsun nafs wal lisan wal jawari, dari perbuatan yang bisa menunjukkan tidak terima takdir. Itu kesimpulannya. Akhlak itu bukan hanya kepada sama kita. Akhlak yang penting adalah akhlak Allah, itu menerima berita-beritanya dengan membenarkannya, menerima hukum-hukumnya dengan mengamalkannya, dan menerima takdir dengan sabar. Ikhwan rahimana rahimakumullah, adapun akhlak ma'ibadillah dinukil dari beberapa ulama kita. Di antara yang dinukil dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, dari Ibnu Mubarak dan yang lainnya, yang kurang lebih saya simpulkan 4. Akhlak ma'ibadillah adalah kafful adza wa badlun nada wa talaqatul wajhi wa tahammulul adza. 4. Itu kesimpulannya. Pertama adalah kafful adza, menahan diri dari mengganggu, menyakiti yang lain. Akhlak yang baik kepada hamba-hamba Allah adalah kita menahan diri kita, lisan kita, tangan kita dari menyakiti orang lain. Yang kedua, sebaliknya, wabadlun nada ini berupaya sebisa mungkin memberikan manfaat kebaikan buat yang lain. Apapun yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kebaikan buat yang lain, dilakukan. Badlun nada. Yang ketiga adalah watalaqatul wajhi, menampakkan wajah berseri-seri kepada yang lain. Dan yang keempat adalah tahammulul adza. Dia bisa menahan diri ketika menerima gangguan dari yang lain. Nah, pertama adalah kafful adza. Tadi di antara akhlak yang baik kepada hamba-hamba Allah adalah kafful adza. Sebisa mungkin jangan sampai lisan kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakiti yang lain. Ikhwan rahimana rahimakumullah, sekali lagi, kalau dulu ini mungkin hanya terkait dengan masalah di dunia nyata, tapi di masa sekarang ini kafful adza juga harus kita lakukan di medsos kita. Ikhwan rahimana rahimakumullah, sebagian orang yang tidak bertanggung jawab kadang sengaja menyakiti yang lain dengan pakai anonim. Hendaknya dia ingat, dia sadar. Walaupun orang mungkin tidak tahu, walaupun mungkin orang tidak bisa melacak dia, hendaknya dia yakin Allah Subhanahu wa taala Sami'un Basir. Ketika Anda ngetik sendirian dalam kamar, walaupun dengan anonim, tidak jelas siapa yang mengirim, tapi ucapan-ucapan yang menyakiti itu ada
hitungannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kafulada. Yang kedua adalah badlun nada. Apapun ikhwan yang bisa kita lakukan dari manfaat kebaikan buat yang lain, masuk padanya menyampaikan ilmu, masuk padanya memberi nasihat, masuk padanya bahkan ruqyah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ruqyah, meruqyah seorang yang mungkin kerasukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa' akhahu falyanfa'. Siapapun di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berikan manfaat, walaupun dengan misalnya meruqyahnya atau perbuatan baik yang lain. Yang ketiga adalah wa talaqatul wajhi, ia menampakkan wajah berseri-seri. Iya. Kecuali tentunya kepada orang-orang yang memang kita diperintah untuk menghajarnya. Tidak boleh kita menampakkan wajah baik kepadanya. Yang keempat adalah tahammulul adha. Sebagian orang mungkin subhanallah alhamdulillah bisa. Dia tidak mulai ibtidaan, tidak, dia nyakiti orang. Enggak biasa dia ngumpat, tidak biasa dia ngejek, tidak biasa dia rendahkan orang. Alhamdulillah. Tapi ketika dicolek sedikit jadi. Dicolek dirinya atau istrinya atau keluarganya, dia balas melebihi orang yang nyoleknya. Kenapa? La yatahammal adza, tidak bisa sabar menahan gangguan orang. Iya, tidak terima anaknya di kelas misalnya dibully temannya, bukan diselesaikan dengan wali kelas, keluar di status. Bukan ditekan anaknya, bahkan orang tuanya kena. La yatahammal adza. Tidak puas dengan hukuman mungkin iqab dari gurunya di kelas, ya bukan klarifikasi, tanya dengan baik, tapi langsung keluar tulisan. Orang banyak melihat, membaca. La yatahammal adza. Iya, akhlakul karimah di antara yang penting adalah tahammul adza, bisa sabar dalam menahan gangguan orang. Asy-Syanqiti rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Daul Bayan menyebutkan akhlakul karimah ini, akhlak karimah ini itu kata beliau bersumber pada 4 rukun. Arkan husnul khuluq. Ketika beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, kata beliau akhlak yang baik itu bersumber kepada 4 rukun. Ini sumber rukun akhlak yang baik yang perlu kita ingat. Yang pertama kata beliau adalah hikmah. Yang kedua adalah iffah. Yang keempat, yang ketiga adalah asy-syaja'ah, saja'ah. Yang keempat adalah al-adl, adil. Pertama hikmah, kita tahu hikmah, ya bijaksana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua iffah itu menjaga kehormatan. Yang ketiga adalah syaja'ah, keberanian. Yang keempat adalah adil, ini keadilan. Kata beliau rahimahullah, dan tentunya beliau menukil juga dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kata Syanqiti rahimahullah, dari 4 inilah kemudian muncul, berkembang, bercabang akhlak-akhlak mulia lainnya.
dari empat itu. Tapi yang saya ingin sebutkan di sini yang pertama adalah hikmah. Hikmah yakni wad'u syai' fi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kita bisa bersikap sesuatu yang harus kita sikapi tersebut, ya, sesuai dengan kapasitasnya, di waktu yang tepat, dengan porsi yang pas tepat. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Ikhwan, hikmah itu didapat seseorang dengan beberapa sebab. Asy-Syaikh Al-Qahtani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tarbiyatul Aulad, dalam kitab beliau Muqawimat Da'iyah menyebutkan 3 poin penting untuk seorang mendapatkan hikmah. Hikmah sangat penting untuk kita sebagai ayah, mudarris, muallim. Iya. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, ilmu. Untuk kita bisa hikmah. Hikmah yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu perlu ilmu. Sehingga kita bisa tahu bagaimana ketika menyikapi orang jahil. Kita bisa tahu bagaimana ketika menyikapi orang yang menentang. Iya, kita bisa tahu bagaimana menyikapi orang yang lalai, misal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yang salah orang jahil, sabar, menegur dengan lemah lembut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami misalnya ketika salat bicara. Ketika dia bersin, beliau bilang, "Yarhamukallah." Ketika selesai salat dipanggil dalam keadaan Muawiyah sudah ketakutan, sudah bergemetaran lututnya. Takut dimarahi Rasulullah. Ternyata Rasulullah dengan lemah lembut menyatakan, "Inna hadis shalah la tasluhu li syai'in min kalamin nas." Salat itu enggak pantas untuk ucapan-ucapan orang. Innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Dengan lembut diingatkan. Kenapa? Karena jahil. Tapi ikhwan rahimakumullah, di satu waktu ada seorang yang menyatakan masyaallah wa syi'ta. Dengan marah Rasul menyatakan, aj'altani lillahi niddan bal qul masyaallah wahda. Atau dalam satu riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat yang memakai cincin emas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, melemparnya. Ini pengingkaran. Asyhadu ikhwan, bagaimana kita bisa hikmah dalam amar ma'ruf nahi munkar? Iya. Yang pertama adalah dengan ilmu. Dengan ilmu kita bisa hikmah. Yang kedua adalah dengan al-hilm. Hilm kadang diartikan dengan sabar, santun, sabar. Artinya sangat-sangat sabar dalam menghadapi satu problem. Dan ikhwan rahimakumullah, kadang seorang mungkin tahu ilmunya. Tahu kalau yang salah itu misalnya orang jahil harus lemah lembut. Tapi karena terkait dengan dirinya, pribadinya, lupa daratan sudah. Iya, tidak ada kelembutan. Karena hak dia dianggap dirusak, dilanggar. Kenapa? Karena tidak ada hilm, tidak ada kesabaran, kesantunan. Ilmu, hilm,
Iya, dan yang ketiga adalah at-ta'anni, al-anah. Tidak tergesa-gesa. Dia bersikap dengan tenang, tidak terburu-buru. At-ta'anni. Ya, sehingga benar-benar bisa berpikir panjang apa akibat dari ucapan dia, perbuatan dia. Sehingga dia bisa berbicara sesuai dengan yang benar, hikmah, dan berbuat dengan hikmah. Ini al-hikmah. Yang kedua, iffah. Iffah itu kawan, kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala terkait dengan dua hal. Iffah terkait dengan kehormatan farj. Iffah terkait dengan kehormatan batin. Iffah terkait masalah kehormatan farj, yakni dia jauhkan diri perkara-perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam zina, mendekatkan kepada berzina. Iffah terkait masalah batin adalah dia tinggalkan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara subhat atau amalan-amalan yang dilarang terkait dengan masalah perutnya. Misalnya minta-minta untuk kebutuhan pribadinya, dalam keadaan dia punya kemampuan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alan nas takatsuran ja yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmi." Barang siapa yang minta-minta kepada orang dalam rangka memperbanyak harta diri pribadinya, maka akan datang dari kiamat dalam keadaan tidak ada di wajahnya sakrat daging pun. Itu iffah terkait masalah perut. Yang ketiga adalah syaja'ah. Syaja'ah ini keberanian yang dengannya seorang bisa ingkar mungkar, dengan dia bisa memberikan nasihat kepada yang lain. Berani untuk membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, membantah kebatilan. Yang keempat adalah ikhwan rahimakumullah, al-adl. Dia bersikap adil dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam hukumnya, al-adl. Nah, di zaman sekarang ini, sekali lagi di era digital ini, ikhwan, yang harus kita perhatikan diri kita dan juga terkhusus banatuna, terkhusus para akhwat, hendaknya kawan diperhatikan masalah iffah ini. Iffah para wanita yang sudah mulai banyak dirusak di media sosial. Ikhwan rahimakumullah, an-nisa naqisatu aqlin wa din. Wanita lemah. Sehingga para ayah, para suami hendaknya harus bisa menjaga mereka, memperhatikan bagaimana ikhwan rahimakumullah, syaitan menjerumuskan Bani Adam melalui wanita. Dulu saya kira yang namanya game online itu hanya semata-mata mainan anak. Mereka main game atau seperti kita dulu mungkin main game mode apa yang lainnya. Jadi ikhwan rahimakumullah, disitulah syaitan menjerat.
ketika di game tersebut. Iya. Disitulah mereka menjatuhkan anak kita. Ada satu yang sempat ditutup ya Mak Kominfo ya. Satu jenis game. Ya ikhwan rahimakumullah, apa namanya? Roblox apa? Ada yang tahu Bapak? Itu ternyata subhanallah anak yang akan dirusak dengan teroris di tempatnya. Kenapa sebabnya? Ternyata ikut game itu main-main perang-perangan ternyata dijerat di situ. Anak yang dengan syahwatnya awalnya mabar, ya main bareng dunia maya. Lama-lama subhanallah ternyata kopi darat, main bareng. Lebih dari itu. Maka wan rahimahullah yang punya putra putri dijaga. Ya, iffah, kehormatan diri kita, anak-anak kita, putri kita. Ya. Mungkin ditampilkan di profilnya sepertinya laki-laki yang ganteng, tergoda. Walaupun ketika ketemuan ternyata ada itu. Cuman fitnah. Iya. Yang terakhir, setelah kita tahu masalah apa namanya rukun akhlak adalah hikmah, iffah, syaja'ah dan adil. Yang terakhir adalah ya akhlakul karimah. Ikhwan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada yang gharizi, ada yang iktisabi. Yang pertama gharizi, ini memang pemberian dari Allah, karunia dari Allah. Sejak ya lahir dia diberi akhlak yang baik itu. Sejak lahir dia diberi sifat penyabar. Sejak lahir dia diberi sifat santun. Ya lahir dia memang lembut misalnya. Tapi ada yang kedua yang iktisabi. Yang dapat seseorang dengan sebab ikhtiar dia. Berupaya untuk berhias dengan akhlakul karimah. Nah, yang pertama untuk seorang bisa mendapatkan akhlakul karimah adalah dengan dia menelaah Al-Quran was sunnah dan berupaya untuk beramal dengannya. Ketika membaca ayat Allah Subhanahu wa taala misalnya wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Pembahasan terakhir ikhwan rahimakumullah, tadi akhlak ada gharizi yang memang Allah berikan kepada seorang, pemberian karunia sejak lahirnya. Yang kedua yang muktasab, iktisabi, yang bisa didapat dengan latihan, usaha. Di sebagian kitab menjelaskan bukti bahwasanya akhlak itu bisa berubah. Itu bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu iya. Kalau ingatkan mereka, kita semua, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Dulu sebelum datang Islam, mereka adalah orang bermusuhan, Aus, Khazraj, saling berperang, saling bertempur, saling membunuh. Itu keadaan mereka. Tapi subhanallah, ketika datang Islam, Allah jinakkan hati mereka.
Bahkan di antara penafsiran para ulama kita ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama bainahum. Di antara penafsiran yang ada walladzina ma'ah, yakni para sahabat. Iya, ketika telah menjadi muslimin, iya, mereka menjadi orang saling sayang di antara mereka. Iya, akhlak itu mungkin berubah dengan latihan. Ikhwan rahimakumullah. Yang pertama, dengan apa seorang berupaya untuk mendapatkan akhlakul karimah? Dengan dia menalaah Al-Quran was sunnah dan berupaya mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia baca dalam Al-Quran ayat-ayat terkait masalah akhlakul karimah, berupaya diamalkan. Ketika dia baca bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam masalah akhlakul karimah, berupaya diamalkan. Iya, an-nazaru bil Quran sunnah, kemudian wa tatbiquha, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya contohkan misalnya di antara yang menunjukkan bahwasanya akhlakul karimah sebab iya menjadi sebab masuk surga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Allah sebutkan mereka orang bertakwa yang disiapkan surga untuk mereka. Di antara sifat apa? Mereka adalah yang yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha, orang yang pandai menahan amarah. Ketika muncul sesuatu yang menyebabkan dia marah karena pribadinya, dia tahan diri. Kenapa? Karena Allah mengajarkan, menerangkan di atas sifat muttaqin adalah mereka orang-orang yang kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, mereka orang yang senantiasa memberi maaf kepada manusia sehingga berupaya menjadi seorang pemaaf. Ini maksudnya. Ini pun ikhwan rahimun rahimakumullah menunjukkan pentingnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita ya siratul rasul sallallahu alaihi wasallam wa siyar ashabi, sehingga mereka punya figur ya yang mereka baca adalah bagaimana amal-amal Rasul, bagaimana sifat-sifat Rasul, bagaimana sifat-sifat para sahabatnya, ya, bagaimana akhlak Rasul, bagaimana akhlak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa berakhlak dengannya. Ini sekali lagi tantangan di zaman sekarang. Untuk kita orang tua, untuk kita para guru, ya, tantangan makin besar. Banyak anak-anak sekarang figurnya bukan yang kita maksud tadi. Sudah yang jadi figur artis Korea misalnya, yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang jadi figurnya artis drakor. Musibah. Yang jadi panutannya diikuti model jalannya, model rambutnya, cara bicaranya, rambutnya, pakaiannya artis Korea. Dalam keadaan kita kurang semangat di dalam mengajarkan kepada mereka siratul Rasul. Kenalkan bagaimana sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan bagaimana ya sirah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para immatuna, sehingga mereka bisa berakhlak dengannya. Ikhwan rahimakumullah. Yang kedua adalah al-mujahadah. Mujahadah yakni berupaya sekuat tenaga untuk bisa merubah diri, memiliki akhlak yang baik. Ya, yang merasa selama ini kurang sabar, berupaya belajar menjadi sabar, latih diri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yatasabbar yusabbirullah, wa man yasta'fif yafahullah." Barang siapa yang berusaha memiliki sifat sabar, berusaha, maka Allah akan berikan kesabaran. Barang siapa yang berupaya menjadi seorang afif,
menjaga hormat, maka Allah akan berikan kepada dia sifat iffah dengan latihan, dengan terus berupaya mujahadah. Ini sekali lagi perlunya pendampingan. Ya, kita sebagai ayah, sebagai muallim, sebagai musyrif, ya pentingnya memberikan pendampingan, melatih anak kita, melatih anak didik kita, ya talabah kita untuk ya yang menyerah, untuk berupaya merubah diri, memiliki akhlak karimah dengan latihan, terus berusaha. Nah, contoh di banyak tempat ada fenomena santri tidak betah karena sebab dibully misalnya. Tugas kita yang pertama, bagaimana anak-anak kita ajari untuk jaga lisan. Tugas kita sebagai guru, sebagai muallim, iya, berupaya menyadarkan santri kita, membimbing mereka untuk yang sampai menyakiti yang lain. Tapi tadi juga di antara akhlakul karimah adalah tahammulul adza. Kita pun harus berikan bimbingan kepada anak yang kata yang dibuli tersebut, memberikan bimbingan, pencerahan untuk dia sabar. Di antara akhlak yang adalah bagaimana kita bisa sabar dalam menerima ujian, gangguan. Nihwan rahimakumullah, mujahadah. Dan memang perlu mujahadah, perlu latihan, usaha. Yang ketiga adalah dengan mujalah salihin. Ya, suhbah at-tayyibin. Akhlak yang baik didapat dengan bermajlis dengan orang baik, berteman dengan orang baik. Yang kita tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u dini khalidih falyanzur ahadukum bi khalih. Bapak sekalian rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala punya satu risalah Mushkilatus Syabab. Mushkilatus Syabab boleh sebutkan di situ, di antara poin yang boleh sebutkan adalah masalah asbab inhiraf syabab, sebab-sebab penyimpangan syabab. Di antara poin yang boleh sebutkan ikhwan, di antara asbab inhiraf kata Syekh rahimahullahu taala adalah suhbah as-sayyi'ah, dan untuk kita juga adalah al-qira'ah kutub sayyi'ah. Ya, 5 boleh sebutkan atau 6, tapi saya sebutkan sekarang 2. Yang pertama kata beliau, di antara sebab inhiraf sabab adalah karena pertemanan yang jelek. Dan dia yang disebutkan juga adalah karena kata beliau rahimahullahu taala, bacaan yang jelek. Dan di zaman sekarang ini, sekali lagi di zaman digital ini sangat penting. Ketika dibebaskan seorang anak melihat, membaca mawaqi' web-web yang tidak jelas, membaca channel-channel yang tidak jelas, dibebaskan sehingga akhirnya naudzubillah berteman dengan orang-orang tidak jelas sampai bai'at dari jarak jauh kepada takfiriyin. Iya. Ini sebabnya. Iya, ketika membaca yang tidak jelas, berteman yang tidak jelas, akhirnya terjatuh ke dalam perkara yang tidak jelas. Kemudian yang terakhir adalah doa. Doa, iya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa yang umum ataupun doa yang khusus. Iya, doa yang umum misalnya Allahumma rzuqni rizqan thayyiban, ilman nafi'a, rizqan thayyiban, amal mutaqabbal. Karena ilman nafi' itu kata Syekh Abdurrahman, saya ulangi, kata Syekh Jamil Zain hafizahullah rahimahullah taala, ilmu nafi' adalah ilmu yang a'malu bihi wa yughayyir min akhlaqi wa adu bihi. Itu ilmu bermanfaat, ilmu yang aku amalkan
ilmu yang merubah akhlakku dan ilmu yang aku dakwahkan. Ketika ilmu seseorang diamalkan oleh dia, merubah akhlak dia kepada akhlak yang baik, kemudian dia sampaikan kepada itu adalah tanda ilmu yang bermanfaat. Ikhwan rahiman rahimakumullah, doa yang khusus misalnya ucapan Rasulullah SAW, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus posturku, maka perbagus akhlakku. Itu yang khusus. Doa baik untuk kebaikan akhlak kita atau kebaikan akhlak keluarga kita. Ada satu nasihat penting yang pernah saya dengar. Kadang ikhwan, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, atau sebagai seorang muallim, mudarris, ketika ada satu muskilah terkait dengan istri kita, ada muskilah terkait anak kita, atau mungkin seorang talib kita berupaya sebisa mungkin menasihatinya, sebisa mungkin kita berupaya sehikmah mungkin membimbingnya. Ternyata semua enggak berubah. Sepertinya ketika kita sudah mengerahkan segenap upaya sampai titik, kita diingatkan ini, bahwasanya masih ada satu yang harus kita lakukan. Betul, kita sudah berupaya dengan apa yang kita bisa lakukan, dengan ilmu kita, dengan hikmah kita, dengan semangat kita, dengan cara yang terbaik. Ada satu lagi, yaitu minta kepada yang membolak-balikan hati. Minta, ya Allah, isi saya yang demikian, minta agar dirubah kepada kebaikan. Ya Allah, anak saya demikian, minta doa. Atau murid saya, talib saya, kita jangan hanya bersandar kepada amalan pribadi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan agar merubah dia kepada yang baik. Jadi doa untuk kebaikan kita juga kebaikan yang lain. Doa untuk kebaikan akhlak kita juga kebaikan akhlak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Saya mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.